Asa atau Al-Yasa adalah seorang tokoh dalam Al-Quran, Alkitab Tanah. Dia adalah seorang nabi Bani Israel dan merupakan penerus Ilyas alaihissalam. Dalam Yahudi dan Kristen, tokoh ini disebut Elisa. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan anak angkat dari Nabi Ilyas alaihissalam dan keduanya senantiasa melakukan dakwah kepada kaumnya untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembahnya. Perjalanan dakwah dari Nabi Ilyas alaihissalam diketahui sangat inspiratif menjadi seorang pemimpin yang patut diteladani saat memimpin kaum Bani Israel. Nabi Ilyas alaihissalam sendiri adalah anak kandung dari Aswad, kemudian diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas alaihissalam, sehingga kisah keduanya sangat berkaitan erat. Dalam kisahnya, Nabi Ilyas alaihissalam diketahui pernah melarikan diri dari kejaran kaumnya yang durhaka. Para kaumnya tersebut tidak patuh kepada Nabi Ilyas alaihissalam sehingga mereka diberi azab berupa kemarau panjang. Karena hal itu, mereka marah dan mengejar Nabi Ilyas alaihissalam. Rumah Nabi Ilyas alaihissalam lah yang jadi tempat persembunyian Nabi Ilyas alaihissalam dari kejaran para kaumnya yang durhaka. Dari situlah Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam dipertemukan. Saat itu Nabi Ilyas alaihissalam masih sangat kecil, tapi sudah mengalami sakit keras. Nabi Ilyas alaihissalam yang melihat kondisinya pun akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakitnya disembuhkan. Setelah itu, hubungan keduanya menjadi sangat dekat dan bahkan Nabi Ilyas alaihissalam selalu diajak Nabi Ilyas alaihissalam untuk berdakwah. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian meneruskan Nabi Ilyas alaihissalam yang wafat untuk melakukan dakwah kepada kaum Bani Israel. Diketahui setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel yang tadinya sudah mulai berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala malah kembali menyembah berhala dan durhaka serta menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Nabi Ilyas alaihissalam meneruskan perjuangan dakwah dari Nabi Ilyas alaihissalam, karena dirinya tersadar bahwa manusia begitu mudah lalai dan memilih kembali jalan yang sesat. Berdasarkan hal tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam pun terus berusaha untuk mengembalikan kaumnya yang kembali ke jalan sesat untuk kembali ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada berbagai rintangan yang ia lalui, namun dirinya terus menyerukan kepada kaumnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga untuk selalu diingatkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaumnya tentang adanya hari akhir bagi manusia dan juga adanya surga dan neraka. Ilyas alaihissalam juga merupakan raja dan pemimpin yang dikenal bijaksana. Teladan masyarakat yang makmur dan sejahtera berhasil diciptakan oleh Nabi Ilyas alaihissalam selama dirinya memerintah. Nabi Ilyas alaihissalam juga disebut sebagai raja yang dimana menyerahkan kerajaan kepada Nabi Zulkifli. Hal itu terdapat di dalam beberapa riwayat. Dalam kisahnya Nabi Ilyas alaihissalam disebutkan tidak memiliki satupun keturunan, sehingga kerajaannya diwariskan kepada orang yang mampu memenuhi syarat. Nabi Ilyas alaihissalam mengumumkan bahwa tahtanya akan diberikan kepada orang-orang yang mampu menjalani syarat seperti berpuasa saat siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak pernah marah. Dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini mengandung nilai yang patut diteladani, yakni hendaknya kita menjadi orang yang selalu bersikap untuk pantang menyerah dan selalu berusaha. Selama Nabi Ilyas alaihissalam melakukan dakwah, kaum Bani Israel yang menyakitinya selalu dimaafkan. Selama sisa hidupnya, dakwah untuk umat Nabi Ilyas alaihissalam juga menjadi misinya untuk diteruskan dan selalu beriman serta berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah sosok pemimpin yang baik dan bijaksana karena mampu menciptakan tatanan masyarakat yang rukun, damai, makmur, dan sejahtera dengan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajarkan kita betapa pentingnya untuk mematuhi pemimpin. Hal itu bisa terlihat dari kaum Bani Israel yang selalu patuh dan taat pada segala perintah yang disuruhkan
sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka hidup yang aman dan makmur. Itulah kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang perlu diketahui oleh umat Islam dan menjadi teladan. Dengan kisah ini, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan senantiasa meneladani kisah-kisah Nabi dan Rasul. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kamu yang ingin mengetahui tentang kisah dari Nabi Ilyas alaihissalam. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.